Mana yang paling sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang sama? Coba ngomong soal mana yang paling sama, mana yang paling sama. Kenalan dulu lagi ya. Terima kasih. Dan nama saya Nur Hayati. Kelas berapa kamu? Kelas 11 C. Kelas 11. Kalau aku rumahnya di Puja. Kalau aku di Bojongkali. Dan kita kan mau membahas tentang kurikulum dan pembelajaran. Sebelumnya kalian pernah ngerasain kurikulum kurtilas ya? Pernah? SMP deh. Berarti ke SMA udah Beda. kalian perbedaannya gimana gitu? Kalian merasakan ketika kalian belajar menggunakan kurikulum kurtilas dengan kurikulum mereka apa dan Kalau pas pakai kurikulum kurtilas itu kayak apa ya? Banyak dulu tuh banyak ngelanginnya sama banyak, sekarang juga sih sama ya, banyak ngelanginnya, tapi lebih dominan waktu kurikulum kurtilas karena kan sekarang mah lebih ke belajar apa ya, mandiri gitu. Jadi tugas-tugas kalau merdeka, kalau kurtilas mah jadi lebih rinci gitu ya, dijelasin sama gurunya kan, sama ya harus kurikulum merdeka juga dijelasin, tapi nggak sepatutnya dijelasin kan, suka ada yang kita suka cari sendiri aja referensinya gitu, Langsung dikasih. Jadi kalian lebih senang apa? Dua-duanya seneng sih, tapi ada kurang lebihnya gitu. Lalu ada tema PN nggak ya? Ada. apa itu tentang Ya kebetulan kita kan lulusan kurtilas jadi kurang tahu tentang. Oh iya, di kurikulum merdeka juga banyak banget aksinya gitu, jadi kita teh langsung aksi nyata, jadi kita juga dapat pengalaman dan hal-hal yang baru yang dulu pernah kita coba gitu. Kalau masalah P5 itu tiap tahun atau tiap ada P5 itu temanya beda-beda teh. Kalau sekarang nggak ada ya P5 ya, kemarin juga diganti jadi kokulikuler ya kalau di ya kalau di, tapi P5 itu lebih lama daripada kokulikuler. Kalau pas P5 itu waktu P5 pertama ada P5 yang temanya demokrasi, nyesuaiin sama ada pemilihan situasi sama MPK, terus kearifan lokal, terus ada tema kearifan lokal sama demokrasi. Kalau kearifan lokal kita pengamatan dan ada kerja nyata yang langsung gitu teh. Kalau kurikulum merdeka tuh kita tuh pas kearifan lokal mah ngamatinnya ke masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang emang identik dengan yang kita bahas atau yang kita teliti. Sedangkan pas demokrasi mah ada yang ke kantor polisi, terus ke desa. Oh iya, ada satu lagi pas awal-awal ini ada pemilu. Jadi nyesuaiin aja Ya, nyesuaiin per tahun. ya, beda-beda, tapi sekarang mah nggak ada ganti jadi kokurikuler. Lebih sebentar ya sekali. Enggak sih, kokurikuler makan disatuin sama KBM. Kalau pas P5 mah pure gitu, 3 minggu teh semua tentang nggak KBM tuh gak masuk pas P5 mah. Tapi pas kokurikuler misi modul ya, belajar juga ya di global. Jadi senengnya yang mana nih? P5 ya, 3 minggu free pelajaran. Kalau kokulikuler kemarin berapa? Cuma Sebentarnya 3 hari kalau 3 hari acara puncak itu, acara puncak. mengenai kurikulum merdeka ya. Apa yang kalian rasain kita membantu pengembangan minat bakat kalian? Kan itu kurikulum merdeka ini ngikutin teknologi juga ya teh. Jadi kita tuh bisa lebih mengasah gitu kemampuan kita yang tadinya kita nggak bisa dalam misalnya bidang mengedit. Nah pas masuk ke kurikulum merdeka ini kita jadi bisa, jadi tahu. Ya, kan kalau di kurikulum mereka kita banyak
banyak presentasi ya, banyak kedepannya gitu kan. Soalnya kalau disuruh nyari materi biasanya suka ditanya materi apa ya gitu. Ini juga menjadi pengalaman terbaru gitu dalam belajar. Kuliah juga sama ya kayak Ya gitu, jadi banyak presentasinya ya Teh. apalagi keguruan kan harus membiasakan diri ada di depan. Ya. Kemudian apa kegiatan P5 yang menyenangkan dibanding kegiatan di kelas? Ya pas itu Teh, pas terjun ke lapangan. Jadi kita tuh ngerasa kita tuh bisa gitu. Awalnya tuh ya Meneliti suatu masalah gitu. Terus kan tiap kelompok itu beda-beda ya, yang kearifan lokal kan ada yang itu kesadar, sang sanggar, ya sangat tari. tari tradisional, ada yang kaulinan barudak. Jadi tiap orang itu beda-beda ya. Nah, apa yang paling aku suka tuh pas ke kantor polisi tuh. Jadi kan kita teh tentang narkoba teh tuh, narkoleman yang kesehatan. Ya yang kesehatan. Nah, itu aku nelitinya ke kantor polisi, kelas aku ada kelas yang ke dokter dan juga ke puskesmas kayak gitu. Nah, aku ke bagian yang ke polisi. Nah, aku ke polisi itu nanyain tentang narkoba. Polisinya di Majalaya yang ya Polsek Majalaya. Aku tuh kesana awalnya sih apa ya, takut gitu deh ketemu polisi pertama kalinya, tapi di situ juga aku awal mula aku bisa pede gitu nanyain dan lebih dekat gitu. Secara langsung kan kita tahunya kasus narkoba itu lewat HP, ada yang gini ada yang itu. Nah, kita nanyain ke sumbernya langsung, jadi kita lebih tahu dan jadi juga kita gak salah info nih Teh. Terus kalau tantangannya ketika mengikuti atau kegiatan di luar itu seperti apa? Tantangan Kan kita tuh per kelompok ya, jadi pasti ada 1-2 orang yang susah dikoordinir ya, sampai kapanpun ya. seperti itu. Ya susah kan Teh, kayak aduh, tapi kan kita harus bisa mengkondisikan diri gitu, harus bisa membawa diri dan juga jangan apa ya, jangan membuat jadi satu orang itu teh jadi kita teh gak jadi gitu. Jadi apa ya, jangan jadiin dia penghambat gitu ya, biarin aja kita gak berjalan, kita butuh dia butuh ya, kalau dia gak mau ya udah. Itu sih tantangannya. Kalau kita 5 cuma di kelompoknya di orang paling tantangannya. Kalau yang lainnya mah seru-seru aja gitu ya. Cuman kan kalau P5 anak-anak zaman sekarang males gitu ya, banyaknya pengen diam. Nah iya, sedangkan kalau P5 mah kan banyaknya yang neliti ya langsung. Jadi banyak pengabdiannya dari orang. Dan juga kalau tantangan paling paling kan kita udah neliti nih di video semuanya tuh, semua materi itu diringkas jadi PPT, ada yang diedit jadi video atau stimulus. Nah itu tuh kadang cuma 1 orang yang ngerjain Teh, kadang nggak ada kekompakan gitu. Bukannya apa ya, nggak kan kita kelompok tuh gak harusnya kamu ngerjain ini nggak gitu kan. Kita harus punya kesadaran diri sendiri, ini aku ngerjain apa, nah ini mah nggak ada gitu. Jadi itu tantangannya Teh. Wah, emang susah ya. Penyakit ya Teh. Oh, penyakit. Silakan Kang Sari. Ya kan tadi kalian mengatakan bahwa P5 itu lebih ke praktek ya, Ya. penelitian atau segala macam. Nah, kalau dengan praktek, kiranya kalian ada gak mendapatkan ilmu yang atau manfaat yang memang relevan dengan kehidupan kalian sehari-hari gitu? Misal ketika kalian di kantor polisi, oh jadi tahu narkoba teh gini, oh orang teh ulah gini, gimana? Ya yang relevan sama hidup tuh pas kemana ya? Dia ke kantor polisi gitu. Soalnya kan pas awal-awal kita ngira tuh narkoba tuh cuma satu macam gitu. Banyak Teh, kata Pak Polisi tuh banyak banget narkoba. Emang sih di internet juga banyak ya info-info kayak gitu. Tapi pas langsung dari Pak Polisi katanya narkoba itu bisa diiming-imingnya bentuknya kayak gini. Jadi kita sebagai remaja itu jangan ketipu gitu. Jadi kita tuh semakin waspada dan semakin tahu. Nah kita tuh harus menempatkan diri di zaman sekarang itu dengan baik. Kan banyak banget ya yang sama temen gaulannya yang salah pergaulan itu kayak dibohongin, ini minum ini nggak gimana. Kayak itu narkoba kan itu juga salah satu manfaatnya gitu. Jadi kita tuh tahu
Bukan narkoba aja, tapi kan pas kemarin kan ya puskesmas tentang rokok gitu kan, rokok juga bahaya ya bagi seusia kami gitu ya. SMA kan banyak sekarang mah ya yang SMA itu sedang merokok gitu. Nah itu saya sangat SMP juga kan banyak gitu, nggak SMA aja tapi SMP juga banyak. Kami mewawancarai di puskesmas, nah ternyata bukan yang berbahaya itu bukan yang rokok aja, tapi yang ngisepnya juga ikut berbahaya gitu. Jadi rokok itu Rokok pasif ya? Ya, rokok pasif, jadi sangat berbahaya banget. Jadi pas di puskesmas tuh jadi tahu kalau perokok pasif lebih bahaya. lebih dekat gitu kebahayaannya daripada yang rokoknya. Jadi dengan itu kita tuh makin ngehindarin yang merokok. Iya. Iya betul. Kan ini apa ya, P5, kalian tahu kan singkatan P5 itu apa? Profil pelajar Pancasila. Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, ada Pancasila yang mana capaiannya itu untuk ya intinya untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila di para siswa. Adakah kalian selama ini gitu, selama menjalani kegiatan P5 itu, apa yang kalian dapat atau yang kalian rasakan? Apakah ada gitu nilai-nilai Pancasila di dalam kegiatan P5 itu? Pasti ada ya, banyak pengurangan mulai dari gotong royong kan gitu. Kalau ngerjain pas tugas kan P5 itu rata-rata di kelompok ya. Nah itu sangat menonjol banget tentang kerjasamanya, saling bantu gitu ya satu sama lainnya. Dalam penelitian juga dibagi-bagi ya, itu sangat benar-benar gotong royongnya itu ada. Terus nilai musyawarahnya kan di Pancasila ada nilai yang musyawarah ya, kalau harus mufakat dulu lah. Nah kan sebelum kita meneliti kita harus mufakat dulu. Nah nanti ininya di rumah siapa, kita mau nanyanya apa aja, terus apa aja yang kita perluin, itu harus benar-benar persetujuan semua pihak. Karena kalau misalnya saya setuju nih, yang lain enggak, nanti keberatan dan kesananya dia males kerja gitu, kayak gak ngerasa didengar dan gak adil. Terus juga nilai ketuhanannya juga besar teh. Jadi kalau pas P5, kalau masih di jalan itu, kalau ada apa-apa kita saling membantu, dan juga kalau ada azan gitu kita langsung sholat atau gimana, itu mastiin yang tadinya jarang sholat gitu ya kan, kalau semuanya sholat ikut sholat gitu, Ke bawah. Terus nilai persatuannya, ya kalau ada yang kesusahan pasti kita bantuin. Contohnya pas aku pas mau ke kantor polisi itu ada yang teman aku ya yang banyak tiba-tiba gitu teh sama mogok gitu ya, iya Banyak banget. Tapi disitulah arti kekompakan sama pertemanan di sana di step. Nah, kan pas awal P5 kita kelas kuliah belum kenal banget sama sekelas tuh. Nah, adanya P5 kita tuh makin kompak gitu di dalam P5 itu. Jadi satu kelas tuh akrab banget karena adanya P5 kompak, karena kan P5 itu berkelompok. Jadi makin kompak gitu. Kan nama kelas ya, membawa nama kelas kalau project gitu. Ya kan ada kelas, kan tiap kelas tuh event-eventnya. Nah, kan ada puncak P5 ya, biasanya harus nampilin suatu event apa gitu, tiap kelasnya berbeda. Nah itu teh ya kan mengandung nilai kekompakan gitu kan. Kelas sebelum nggak kenal ya, sisirkelan. Nah ya, jadi nggak sisirkelan pas ada P5 ini. Tiap kelompok ada Ya Kan ini kurikulum merdeka ya, kan kami dari prodi bahasa Indonesia, dimana ya akhirnya jadi guru bahasa Indonesia. Nah kalian kan ada pelajaran bahasa Indonesia mungkin ya tadi. Nah yang kalian rasakan saat melakukan KBM pelajaran bahasa Indonesia gimana gitu dengan keadaan menggunakan kurikulum merdeka gitu. seru sih kan biasanya kalau suka ada praktek-praktek ya gitu. Nah seru banget, apalagi kalau di bahasa Indonesia itu bagian teks prosedur, nah itu sangat sekali seru ya suka banget di teks prosedur.
karena kan IG-nya tuh nggak melulu soal nulis kan, kalau nulis terus capek ya. Tapi ada di saat kita diskusi, kita debat, dan kita mencurahkan pendapat kita dengan pendapat orang lain, bukan buat nyari siapa yang paling bagus, tapi mempersatukan perbedaan gitu ya, kalau bisa dikatakan kayak gitu. Terus ibu juga gak terus nulis, pasti ada presentasinya, dan ya baru saja ya teks prosedur itu kami buat video tentang video macam-macam sih, ada tips and trick, ada cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu. Nah itu jadi beragam, jadi gak buat kita boring, gak buat kita bosan, dan juga kita punya pengalaman baru tentunya. Kita akhiri ya. Ngobrol-ngobrol lagi nggak apa-apa. Masih ada mau ikutin pelajarannya lagi. Sekarang lagi pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dan mau lihat video, Teks prosedur. mau lihat video yang Ya ditayangin. malu. Udah ya. Iya. Kali ini pas banget kalau sini ngobrol-ngobrol. Biasa sambil tiduran, tapi dah. Jadi di kelas aja. Kita cukupkan sekian ya. Terima kasih. Dan dengan kalian kita jadi tahu playlist apa, kurikulumnya juga seperti apa. Ya seru teh. Iya. Kamu bagus, kalian bagus topik gitu. Iya. Aku harap gitu bisa punya dengan kerja dulu. Kalau double gimana? Lebih capek sih. Double capek. Kalau kalian kuat ya, Apa gimana orangnya aja ya itu mah. kalau kalian nggak kuat, kalau kerja ya, itu nggak fokus. Fokus itu kuliah ya. Iya, iya. Kalau kamu dari mana? Jauh. Balena. Kalau aku mau rekomendasiin, jangan dulu, coba dulu pada gede gitu. Enggak tuh siapa yang dapat negeri ya? Oh itu Swasta semua. Karena kalau belum ini ya Belum. Jadi gak tahu. cari info sejak sekolah, mulai dari sekarang. rasa kalau gak cari info sejak sekolah mah memang kurang. Ya ujung-ujungnya ke swasta. Cari infonya gimana? Ya di IG, Banyak ya sekarang mah. ya kayak sosialisasi dulu ya. Nanti ke webnya tas. Ya saran daftar dulu gimana. Cari info pembukaan dan sebagainya. Kan kalau kalian cocok, karena kan banyak ya, banyak siswa itu usahakan dulu, apalagi di negeri, kalau negerinya selain UIN, negeri yang lain itu kalau di UIN mah emang kayak gitu. Itu mungkin